Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli. Saya mahasiswa NPM 30. Pada kali ini saya akan bercerita mengenai perancangan sistem presensi mahasiswa di website Pacis dengan pendekatan design thinking untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian. Pada website Pacis ini terdapat masalah, yaitu untuk pengisian presensi ini dirasa kurang efisien gitu. Bisa dibilang ribet lah. Kenapa? Karena websitenya ini tidak responsif, alurnya kepanjangan, lalu juga terjadi salah klik, dan juga beberapa mahasiswa lupa untuk mengisi presensi. Nah, sedangkan di sini mahasiswa sering menggunakan Pacis setiap hari sehingga masalah-masalah ini akan sangat terasa bagi mahasiswa. Oleh karena itu, saya ingin mengangkat topik ini. Nah, objek utama yang akan menjadi sasaran adalah mahasiswa aktif UNPAD. Lalu stakeholdernya adalah BPM Kema Unpad dan juga DPSI. BPM Kema Unpad memiliki fungsi untuk mengadvokasikan keluhan mahasiswa dan DPSI merupakan stakeholder yang memegang sistem informasi di Unpad. Lalu langkah yang akan saya buat adalah membuat UI design yang lebih responsif sehingga dapat digunakan di handphone dengan nyaman, lalu juga membuat user flow yang baru dan arsitektur informasi yang baru juga yang dapat mempermudah pengisian presensi. Lalu saya juga ingin merancang sistem yang dapat mengingatkan mahasiswa agar tidak lupa mengisi presensi. Efek yang dapat diukur adalah UI design yang responsif itu akan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna ketika menggunakan Pacis. Jadi akan diukur kepuasannya. Lalu yang kedua adalah akan diukur juga kecepatan mengisi presensinya. Lalu yang ketiga adalah kita mengamati juga jumlah lupa mengisi presensinya, pengurangannya berapa. Dan juga manfaat yang dapat diukurnya adalah mahasiswa dapat menyelesaikan rutinitasnya di Pacis ini lewat HP dengan nyaman. Terus yang kedua juga dapat mengisi presensi dengan cepat. Lalu yang ketiga itu presensi mereka jadi aman karena orang-orang tidak akan lupa lagi untuk mengisi presensi sehingga kehadirannya bisa lebih dari 80%. Dan tujuan jangka panjangnya adalah ingin menyelesaikan semua urusan mahasiswa itu lewat Pacis dengan mudah dan melalui device yang mereka miliki gitu. Nah, berikut ini adalah research design framework-nya. Gejala yang saya amati adalah teman-teman saya banyak yang salah klik ketika menggunakan handphone untuk membuka Pacis karena uh, tombol-tombol di Pacisnya itu sangat kecil sehingga jika tidak di zoom in itu akan sangat meningkatkan resiko untuk salah klik. Lalu selanjutnya adalah alur presensinya sangat panjang, lalu juga beberapa mahasiswa lupa mengisi presensi, dan websitenya tidak responsif. Lalu dari sisi dosen merasa terganggu dengan mahasiswa yang minta dibukakan presensi, karena tugas utama dosen adalah mengajar, bukan untuk mengurusi hal-hal remeh seperti presensi. Dan problem statement utamanya adalah, saya sebagai mahasiswa UNPAD ingin mengisi presensi setiap harinya. Tetapi pengisian presensinya ribet ketika menggunakan handphone karena websitenya tidak responsif, alurnya terlalu panjang, sering salah klik, dan juga lupa mengisi presensi. Itu membuat mahasiswa kesal. Dan ketika saya menggali akar masalahnya, ternyata pembuatan website ini tuh tidak menggunakan pendekatan user-centric design, melainkan mengikuti kata atasan. Dan juga pihak DPSI itu cenderung lamban dalam menanggapi keluhan dosen dan mahasiswa. Jika tidak ada intervensi, maka angka lupa presensi akan tetap tinggi. Mahasiswa memiliki resiko untuk tidak mengikuti UAS karena presensinya kurang dari 80%. Lalu juga semakin banyak dosen yang merasa terganggu ketika mahasiswa minta dibukakan presensi. Nah, jika kita melakukan intervensi, kita selaku mahasiswa akan mudah untuk mengisi presensi, tidak lupa mengisi presensi, dan dosen pun tidak terganggu karena sekarang tidak perlu
membukakan presensi lagi bagi mahasiswa yang lupa, karena mereka sudah diingatkan dari awal. Lalu saya memetakan juga peta konteks dari UNPAD sendiri. Untuk wilayahnya kita ada di UNPAD. Lalu tren demografisnya merupakan mahasiswa dan juga dosen. Terus peraturan yang berkaitan dengan presensi ini adalah mahasiswa harus memiliki kehadiran minimal 80% agar dapat mengikuti UAS. Lalu dari segi ekonomi dan lingkungan, untuk lingkungan saat ini kita belajar melalui WFH dan juga ekonomi mahasiswa sangat heterogen sehingga device yang mereka miliki pun beragam. Lalu dari budaya, nah DPSI ini tidak menggunakan user-centric design dan juga DPSI menganggap bahwa mahasiswanya malas ketika mahasiswa lupa mengisi presensi. Nah, lalu teknologi apa aja yang memungkinkan untuk peta konteks ini? Nah, untuk teknologi itu sebenarnya sekarang udah maju banget di segi UX dan juga website. Untuk websitenya sendiri udah bisa pakai Bootstrap agar dapat membuat website yang responsif di HP. Lalu juga bisa menggunakan library front-end seperti React dan Vue yang sangat mudah diaplikasikan dan sangat user-friendly juga. Lalu dari segi UX pun sekarang udah pendekatannya user-centric design, sudah tidak bisa kita ikut atasan aja gitu. Nah, di sini terdapat kekhawatiran dari objek sosial kita, yaitu mahasiswa. Mahasiswa takut tidak dapat mengikuti UAS karena lupa mengisi presensi itu. Dan mahasiswa pun agak sungkan untuk menghubungi dosen ketika lupa mengisi presensi. Dan di sisi lain mereka pun takut bahwa dosen tidak ingin membukakan presensinya kepada mahasiswa yang lupa, karena itu merupakan hal yang merepotkan. Lalu untuk harapan objek sosial kita adalah mahasiswa ingin tidak lupa untuk mengisi presensi. Lalu mahasiswa juga ingin mengikuti UAS dengan lancar, dosen ingin fokus mengajar, dan juga mahasiswa ingin mengisi presensi yang mudah lewat device yang dimiliki. Namun terdapat tantangan ketika kita melakukan riset ini, yaitu mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengakses Pacis menggunakan HP, dan juga mahasiswa lupa mengisi presensi sehingga beresiko untuk tidak mengikuti UAS. Dan yang mahasiswa butuhkan adalah mahasiswa ingin dapat mengikuti UAS dengan lancar, karena itu merupakan cita-cita mereka sehingga dapat lulus tepat waktu. Dan juga secara garis besar berarti mahasiswa UNPAD itu ingin mengisi presensi setiap kuliah agar presensinya di atas 80% sehingga dapat mengikuti UAS dengan lancar. Namun sayangnya presensi di Pacis itu ribet dan itu membuat saya kesal. Nah, lalu ini pendekatan risetnya. Untuk filosofinya saya menggunakan interpretivism. Lalu juga penalarannya menggunakan pendekatan induktif. Lalu untuk strateginya menggunakan case study karena akan ada perancangan. Lalu untuk pilihan risetnya akan menggunakan metode mix karena akan memadukan kuantitatif dan kualitatif. Lalu time horizon-nya akan cross-sectional karena kita akan melakukan dalam satu waktu. Dan untuk data koleksinya kita menggunakan wawancara, usability testing, dan juga penyebaran survei. Nah, berikut ini adalah tahapan risetnya. Kurang lebih seperti design thinking, yaitu empati dulu. Kita melakukan riset. Risetnya menggunakan usability testing dan interview, dan juga penyebaran survei. Terus juga memetakan user journey, membuat empathy map, dan persona, lalu memetakan juga arsitektur informasi saat ini. Selanjutnya adalah mendefinisikan masalah, yaitu tahap define. Dan selanjutnya adalah tahap ideasi, yaitu menggunakan how my quick, crazy egg, dan juga pembuatan user flow baru. Nah, selanjutnya pun
ada tahap prototyping, tapi prototyping yang pertama adalah low fidelity. Jadi sifatnya masih hitam putih dan hanya untuk mengetes flow-nya saja. Nah, setelah itu selesai, kita melakukan testing terlebih dahulu. Apakah responden sudah cukup puas dengan flow yang telah dibuat? Jika iya, maka akan dilanjutkan dengan prototype yang baru, prototype yang berwarna dan mendekati hasil yang sebenarnya. Dan jika tidak, akan dibuat user flow yang baru. Nah, selanjutnya adalah ketika desain tersebut sudah diterima oleh responden, maka akan dibuatkan yang versi sesungguhnya, desain yang sesungguhnya. Jadi sudah berwarna, fontnya sudah yang asli. Gitu. Nah, setelah itu selesai, kita melakukan testing kembali dengan usability testing kepada 3-5 orang. Dan apabila mereka puas, maka akan dibuatkan laporan dan juga laporan dan juga diadvokasikan kepada BPM dan BPSI. Sekian untuk rancangannya. Nah, terima kasih telah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.